apa itu langsung berkobar dirinya. Tapi dalam jiwa ini ada rasa. Kalau dia hisab, kalau melihat orang sedang dikubur sendirian kemudian ditinggalkan, kita sudah bisa bayangkan kalau tidak anehnya baca Qurannya. Mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sholat, nikmat iman, nikmat silaturahim kita pada hari yang berbahagia ini, yang mana terutama kita tinggal di satu RT dengan kesibukan kita masing-masing, kadang-kadang kita tidak kenal satu dengan yang lainnya. Satu pun menjawab salamnya khotib, maka malaikat berhenti mencatat yang hadir sholat Jumat. Yang terlambat nggak kecatat. Jadi kalau khotib sudah naik mimbar, kemudian kita baru datang, ada dulu pada zaman Nabi. Khotib sudah naik mimbar, sudah memberikan tausiah. Nabi kalau memberikan tausiah itu jelas keras banget, suaranya meninggi. Ada datang sahabat, saking takutnya, karena Nabi yang khutbah, saking takutnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita baru saja melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, sedekah kita, amal kebaikan kita yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa sholawat beriringan dengan salam selalu. Sempatkan waktu 5 menit saja untuk kita baca doa akhirus sana, baca doa akhir tahun. Kemudian nanti setelah maghrib, kita pengurus masjid dan musala harus punya inisiatif. Kita gelar acara di tempat kita masing-masing, tahlil, kumpul, baca yasin, kirim arwah sebagaimana kebiasaan kita, dan kita baca doa awal sanah, yaitu doa awal tahun. Apa tujuan kita? Tidak lain adalah biar hidup kita ke depan, karena Ahad besok nanti malam setelah maghrib masuk tahun 1446 Hijrah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati tahun ini. Banyak Pak saudara-saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, tahun lalu masih bersama kita, sekarang sudah tinggal kita ziarahi, tinggal kita kirimi doa. Kita yang panjang umur, alhamdulillah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hijayah dalam bahasa Arab. Tapi saya campur-campur aja dulu Pak ya. Memang kalau mengaji nanti kalau rutin, pokoknya setiap saya nanti panggil saya bahas sesuai dengan hadis yang di sini. Nah, ada satu saya katakan di sini Pak, dalam sebuah hadis. Karena kalau kita mau ibadah Pak, memang seyukianya kita tahu ini. Contohnya bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini apa sih dalam tuntunan Al-Quran ataupun tuntunan hadis? Tadi saya sampaikan
Taqdimu alal wajhi ala asfali. Sedang menghilangkan bagian wajah kelima warna. Ini pokok surat wal mu'alakun kategori mu'alah terus menerus. Udah nyimpan di rumah? Udah pernah? Udah beli? Alhamdulillah. Berarti udah siap. Jadi jangan maunya dilayur katanya. Ya, berarti cerdas. Sebelumnya diucapkan selamat di Darul Falah dan yang menantang menjadi para wajib ke Mekah. Selamat datang kepada para sholat berjamaah di Darul Falah. Ucapan terima kasih tentunya karena telah sudi hadir walaupun hanya dikasih ayat ini karena sesuai dengan hidayah Allah, manusia akan selalu mendekatkan dirinya melalui aplikasi ibadah. Di antara ibadah yang begitu banyak, salah satunya adalah ibadah sholat subuh berjamaah. Ini harapan kita, mudah-mudahan menjadi amaliyah ibadah sebagai bekal kita fi yaumil kiamat, sehingga kita menjadi hamba yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu. kapan azannya? Tatkala khotib sudah naik mimbar memberikan salam azan, maka khotib mengakhiri khutbahnya aqimis sholat kama tore satu kali. Kemudian pada zaman Umar, para masyarakat Muslim sudah yang satu beragama, yang satu tidak beragama, itu sama atau tidak? Pasti beda. Yang beragama pasti lebih baik, karena memang menghormati orang tua itu bukan fitrah. Begitu juga dengan mencintai tanah air. Mencintai tanah air itu adalah fitrah. Fitrah. Sesuai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga para sahabat, pada seluruh pengikutnya termasuk mudah kita di dalamnya, maka yang selalu bercinta dan mengikuti ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kita kelak diakui dan mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu. Cukup buat makan, buat biaya sekolah. Berkah itu artinya ziyaratul khair. Berkah itu artinya uangnya segini cukup, bahkan seakan-akan kita lebih dari orang kaya. Orang kaya yang kemaruk, yang serakah, perasaannya masih kurang aja. Duitnya udah ratusan triliun masih kurang aja. Indonesia ini ada orang yang punya kekayaan sampai 400 triliun, Pak. Orang terkaya di dunia ada. Tapi bawaannya masih kurang aja. Pengen umurnya itu 1000 tahun kalau perlu. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yang kerjanya ngitung-ngitung duit, aja ngumpulin duit, ngitung-ngitung duit berapa sebenarnya saya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira kalau duitnya banyak dia bisa panjang umur. Bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Ternyata nggak bisa. Mati cuma membawa sehelai kain kafan. Semuanya hartanya ditinggalin dan dia mendapatkan risiko
kalla la yubadanna fil hutama. Di akhirat, di alam kuburannya berubah menjadi ladang api. Masya Allah. Kuburannya berubah menjadi ladang-ladang api. Mereka yang tidak beriman kepada Allah, kuburannya menjadi hufrah min hufrin niran, menjadi ladang daripada ladang api neraka. Kita punya ilmu sedikit, berkah kita amalin, kita gunakan. Ilmu sedikit berkah, tapi dan karunia rahmat rahim dan barokahnya. Tentunya fi kulli sa'atin wa fi kulli waqtin, dalam setiap kesempatan, setiap saat, setiap waktu kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Bersyukur karena Allah menciptakan kita. Setelah diciptakannya pun kita tidak dibiarkan, tapi Allah berikan fasilitas hidup buat kita, yang mana kita nggak usah membelinya. Allah siapkan, Allah sediakan. Udara yang kita hirup, langkah kaki yang kita gerakkan, ucapan lisan yang kita laksanakan dalam bertutur kata setiap saat, semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan nikmat penciptaan dan nikmat pemeliharaan.